Pernah nggak kalian ditawarin tanah atau rumah tua? Lokasinya sih di Hook, strategis, harganya miring banget, bisa 20% di bawah harga pasaran. Tapi kalian mundur pelan-pelan, cuman karena satu kata, tusuk sate. Ada cerita menarik nih dari klien saya, sebut aja namanya Pak Budi. 5 tahun lalu beliau ditawarin tanah yang lokasinya di Tusuk Sate di daerah Jakarta Selatan. Harganya sih still deal ya, karena takut mitos, takut keluarganya sakit, takut karirnya macet, takut hawanya panas. Akhirnya beliau lepas tanah tersebut. Tahu nggak apa yang terjadi hari ini? Tanah itu dibeli oleh seorang arsitek muda, direnovasi sedikit dan sekarang jadi salah satu coffee shop paling ramai di Jaksel. Valuasinya naik sampai 300%. Pak Budi menyesal nggak? Ya pastilah. Di video ini saya nggak akan bahas soal hantu atau klinik ya. Kita akan bedah mitos tusuk sate ini pakai pisau bedah, yaitu dari segi sains, data arsitektur, dan juga logika bisnis. Supaya teman-teman di sini bisa ngeliat peluangnya di saat orang lain tuh melihat ketakutan. Sebenarnya kenapa sih leluhur kita tuh bilang tusuk sate itu sial? Apakah mereka ngasal ngomongnya? Ternyata enggak. Orang tua kita tuh dulu jenius sebenarnya, tapi mereka menyampaikannya lewat bahasa dengan simbol. Dalam ilmu Feng Shui, energi yang menabrak rumah tusuk sate itu disebut sahi atau panah beracun. Terdengar seram ya, tapi kalau kita terjemahin nih ke ilmu fisika bangunan yang lebih modern, sahi itu sebenarnya adalah high velocity airflow. Jadi kalau kita bahasakan, angin berkecepatan tinggi. Ada prinsip di fisika namanya efek terowongan angin. Jalan lurus nih yang di depan rumah itu ibarat laras senapan. Nah, angin itu tuh bertiup kenceng banget tanpa hambatan karena tadi lurus tadi. Dan angin tersebut pastinya membawa debu, membawa polusi, terus juga bawa kotoran yang langsung menabrak rumah kita. Jadi mitos penghuni sering sakit-sakitan itu ya sebenarnya bisa aja nih secara medis. Tapi bukan karena disantet ya, tapi karena ISPA, inspeksi saluran pernapasan. Debu di jalan tadi masuk terus nih ke ruang tamu rumah tusuk sate tersebut 24 jam. Paru-parunya jadi kotor, imunnya jadi turun ya akhirnya jadi sakit. Nah, mitos kedua, keluarga jadi panas dan sering berantem. Coba bayangin, rumah tusuk sate kan secara kita lihat lokasi itu terekspos banget ya sama matahari. Apalagi kalau mataharinya di barat itu pas sore itu terekspos banget. Dan juga ketika tusuk sate itu terekspos oleh lampu sorot, terutama lampu sorot mobil setiap ada yang lewat. Nah, secara psikologis, manusia yang terpapar noise pollution, bising kendaraan, atau light pollution itu dari lampu sorot, secara konstan, tingkat stresnya akan naik. Jadi hormon kortisolnya juga ikutan naik. Nah, kalau orang stres, pasti Bapak Ibu tahulah, senggol bacok, senggol dikit bacok gitu. Jadilah mitos rumah panas atau jadi sering berantem. Jadi masalahnya ada di fisika dan psikologi, bukan di mistik. Nah, buat teman-teman yang muslim nih, seringkali kita juga terjebak dalam istilah tiarah atau merasa sial karena benda mati. Nah, ini saya mau nyebutin salah satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiaroh adalah kesirikan. Tiaroh adalah kesirikan, tiaroh adalah kesilikan." Jadi diulang 3 kali. Dan setiap kita pasti pernah mengalaminya. Namun Allah hilangkan itu dengan membentuk diri kita menjadi tawakal di dalam hati. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3910 disahihkan oleh Albani dalam Sahih Abu Daud. Nah, atiaroh juga disebut at-tatayur. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan at-tatayur artinya merasa sial karena suatu pertanda yang dilihat atau didengar. Nah, sebagian ulama membedakan atiaroh dengan at-tatayur. At-tatayur artinya sangkaan dalam hati bahwa akan terjadi kesialan. Sedangkan atiaroh adalah perbuatan yang dihasilkan dari tatayur tadi, yaitu berupa lari atau perbuatan lainnya. Nah, saya selalu bilang nih ke klien-klien saya di RHI Build, rumah itu adalah benda mati. Dia nggak punya kuasa buat mendatangkan celaka atau bahkan manfaat. Karena ya kita semua tahu yang punya kuasa adalah Allah. Kalau kita beli rumah tusuk sate dengan keyakinan, wah bakal sial nih, itu namanya self-fulfilling prophecy. Doa buruk yang kita aminkan sendiri. Nah, jadinya otak kita mencari-cari pembenaran. Kayak misalnya nih, ban bocor dikit, nyalahinnya rumah. Anak demam, nyalahinnya rumah juga.
Padahal Rasulullah mengajarkan kita rasionalitas. Kalau ada bahaya fisik seperti debu, misalnya, atau resiko ditabrak mobil, tugas kita adalah berikhtiar mengamankannya. Bukan lari karena takut hantu. Jadi mindsetnya kita ubah dulu nih. Tusuk sate itu bukan kutukan, tapi itu cuma tantangan desain. Sekarang kita masuk ke dagingnya. Mas Heri, kalau saya udah terlanjur nih dapat rumah tusuk sate, gimana sih cara desainnya biar aman, sehat, dan estetik? Nah, saya di sini mau bagiin 3 strategi gimana Bapak Ibu bisa pakai 3 strategi ini biar rumah tusuk satenya tuh lebih efektif dan efisien. Saya sebut ini dengan The Deflector Strategi. Oke, strategi yang pertama, jangan letakin pintu utama segaris lurus dengan jalanan. Ini hukumnya haram di dalam arsitektur tropis. Untuk kasus ini, geser pintu utamanya itu ke samping rumah. Jadi side entrance. Di bagian depan yang ditusuk jalan, kita buat buffer zone. Misalnya kita bisa bikin tembok yang besar, atau kita bikin kolam air mancur di situ, atau gundukan tanah dengan pohon yang batangnya tuh keras, misalnya kayak pohon kamboja atau ketapang kencana. Nah, fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai tameng fisik kalau amit-amit nih ada mobil remnya blong, dan juga sebagai filter debu atau angin kencang tadi karena arus dari angin. Oke, strategi yang kedua, kita mainkan double fasad. Nah, kita ini di sini bisa menggunakan roster atau secondary skin di depan jendela kamar. Ini solusi jenius. Jadi kalau angin kencang tadi masuk dari jalan akan dipecah nih oleh lubang-lubang roster. Jadi menjadi angin yang lebih kecil dan sepoi-sepoi yang masuk ke dalam rumah. Cahaya lampu di malam hari juga terbias nih jadi estetik. Jadi bukannya silau. Yang ketiga, atur layoutnya. Jangan taruh kamar tidur utama di bagian paling depan yang menghadap ke jalan. Itu udah pasti berisik. Gunakan area depan untuk ruang yang sifatnya aktif atau buffer. Misalnya kayak garasi, gudang, atau toilet tamu. Kamar tidur kita taruh di belakang aja. Dengan begitu, privasi terjaga, tidur jadi lebih nyenyak, dan mitos keluarga nih yang sering berantem itu bisa hilang. Sekarang kita fokus ke cuan ya. Bagi investor properti atau business owner yang cerdas, rumah tusuk sate itu sebenarnya hidden gem. Karena kenapa? Pertama, harga belinya tuh rendah banget. Bisa lebih murah 10-20% dari harga pasar. Karena ya tadi, sentimen negatif, mitos-mitos negatif. Nah, yang kedua, visibilitasnya tinggi. Misalnya kalau dijadikan tempat usaha seperti klinik, kafe, kantor, posisi tusuk sate itu adalah posisi paling kelihatan dari ujung jalan. Apa namanya, kita taruh di bangunan tersebut akan dilihat orang tanpa orang itu nengok. Karena tadi ya lurus ya. Jadi kalau Bapak Ibu beli rumah, lalu renovasi dengan teknik arsitektur yang saya jelaskan tadi, insya Allah Anda baru saja menciptakan aset dengan high capital gain. Jadi Bapak Ibu bisa beli harga tembaga dipoles jadi emas. Jadi kesimpulannya teman-teman, rumah tusuk sate itu berbahaya. Bisa iya kalau desainnya asal-asalan. Tapi bisa juga rumah yang paling nyaman dan menguntungkan kalau ditangani oleh ilmu yang tepat. Jadi jangan biarkan mitos menghalangi logika dan rezeki kita. Tugas kita adalah sebagai manusia adalah mengolah alam, bukan takut kepadanya. Sekarang saya mau tanya nih buat Bapak Ibu. Kalau ada tanah tusuk sate diskonnya tuh 30%. Kalian tim ambil atau yang tim kabur dengerin mitos? Tulis alasannya di kolom komentar supaya kita bisa diskusi di bawah ya. Jadi sekian penjelasan dari video saya kali ini. Buat Bapak Ibu yang mau info detail tentang rumah, seputar rumah, tentang psikologi rumah, boleh banget nih follow akun RHI Build. Dan juga jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Saya Heri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.